Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aulia bersama rekan saya Tamara Aljuah. Dalam hal ini akan mempresentasikan hasil pengerjaan optimasi yang sudah kami lakukan. Studi yang kami lakukan adalah optimasi algoritma KNN untuk prediksi diabetes dengan pendekatan grid search pada dataset PIMA Indians. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Di sini kita akan membedah mengapa topik prediksi diabetes ini sangat krusial di dunia kesehatan global. Teman-teman sekalian, berdasarkan data dari WHO, diabetes mellitus merupakan salah satu penyebab utama kematian secara global. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi berbahaya seperti gagal ginjal hingga penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, dunia medis mulai memanfaatkan AI seperti continuous newborn, namun KNN ini memiliki tantangan klasik seperti performanya sangat sensitif terhadap parameter seperti jumlah tetangga atau Q, metrik jarak, dan skema pembuatan. Jika tidak dioptimasikan secara tepat, model cenderung menghasilkan akurasi yang suboptimal atau kurang akurat. Berangkat dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian kami adalah pertama, mengevaluasi kinerja dasar KNN pada dataset PIMA Indians. Yang kedua, menerapkan metode grid search untuk mencari kombinasi parameter yang paling pas secara sistematis. Dan yang ketiga, melakukan uji banding performa KNN hasil optimasi dengan model klasifikasi random forest. Nah, untuk penjelasan detail mengenai metodologi, bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Fitri. Halo teman-teman, saya Tamara Ajwa. Di segmen ini saya akan membedah sisi metodologi serta teknis coding yang telah kami rancang untuk memproses data medis ini. Proses riset kami dilakukan secara runtun melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama yakni diawali dengan eksplorasi data untuk memahami korelasi antara fitur klinis. Langkah kedua yakni processing data, di mana data dibersihkan dan dinormalisasi menggunakan standard scalar. Tahap ketiga yakni menginisialisasi model KNN dan melakukan pencarian kombinasi hyperparameter terbaik secara otomatis menggunakan grid search. Terakhir, kami melatih model tersebut dan mengevaluasinya berdasarkan metrik akurasi, F1 score, hingga visualisasi kurva ROC. Bisa kita lihat pada kode di layar, dataset yang kami gunakan adalah PIMA Indian Diabetes Dataset dari Kaggle yang mencakup 768 baris data pasien dan 9 kolom fitur klinis. Fitur medis utamanya meliputi jumlah kehamilan, tingkat glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, fungsi silsilah diabetes, dan usia pasien. Catatan teknis yang sangat penting ada pada potongan kode standar scalar ini karena algoritma KNN menghitung kedekatan berbasis jarak Euclidean. Semua fitur wajib dinormalisasi berada pada skala yang sama. Jika tidak, fitur dengan rentang nilai besar seperti insulin akan mendominasi dan mengacaukan kalkulasi akurasi model. Sekarang kita beralih ke bagian hasil pembahasan. Melalui skema 5-fold cross-validation pada instrumen grid search yang tertulis di kode, model kami berhasil menemukan kombinasi parameter terbaik. Hasil optimal dicapai pada konfigurasi metrik jarak Euclidean dengan jumlah tetangga terdekat yakni dengan nilai Q11 dan skema bobot berbasis distance. Kombinasi inilah yang memberikan hasil paling stabil dan menekan risiko model mengalami overfitting. Setelah parameter terbaik diterapkan dan diuji pada 20% data testing, mari kita lihat visualisasi grafik perbandingannya. Dapat diperhatikan, model random forest memperoleh akurasi sebesar 72,08%, sedangkan KNN hasil optimasi dari grid search mencatat akurasi sebesar 68,48%. Insight penting yang bisa kita petik adalah meskipun Gitser berhasil mendongkrak performa dasar KNN, tetap algoritma random forest yang masih terbukti lebih unggul dalam memetakan data diabetes yang kompleks dengan selisih sekitar 2,6%. Selanjutnya, jika kita membedah hasil matrik deteksi klasifikasi milik KNN, model sukses menebak 77 orang sehat secara akurat, yakni true negatif, dan 30 orang diabetes secara tepat, true positif. Namun, ada poin
kritis yang tidak boleh dilewatkan secara medis, yaitu munculnya 25 kasus false negatif. Angka ini mengidentifikasikan bahwa 25 pasien mengidap diabetes nyata yang justru terlewat dan didiagnosis sehat oleh sistem AI. Sisi positifnya, visualisasi kurva ROC di sebelah menunjukkan garis biru yang melengkung menjauhi garis diagonal menuju sudut kiri atas. Hal ini mengonfirmasi bahwa model memiliki dasar probabilitas klasifikasi yang solid dan tidak sekadar menebak acak. Untuk detail interpretasi tabel klasifikasi report kelas medis, penjelasan akhir akan dipaparkan kembali oleh Tamara. Terima kasih Fitri. Terakhir mari kita cermati visualisasi tabel bergradasi warna ini untuk melihat performa detail per kelas. Pada kelas 0 atau negatif diabetes, kedua model memiliki intensitas warna pekat yang menandakan performa klasifikasi yang sangat kuat. Namun pada kelas 1 atau positif diabetes, warnanya jauh lebih terang. Di kelas tantangan utama ini, Random Forest mencatat F1 score sebesar 0,61, lebih unggul dibandingkan KNN, teroptimasi yang hanya bernilai 0,56. Hal ini mempertegas bahwa Random Forest jauh lebih andal dalam meminimalkan resiko salah diagnosis medis pada pasien positif diabetes. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.